Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Salawatu rabbi wa salamuhu
wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum fa in kana khairan istabsharu bih wa in kana ghaira dhalik fayaqulun Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan di Pondok Pinang, wabil khusus guru-guru kita, Yai Haji Muhadi, Yai Haji Hanafi, Ustadz Hendi Asikin, hadir juga Ustadz Yahya Ubay dari Kebayoran, Ustadz Haji Sadli, dan banyak lagi nih guru-guru kita dan kesepuhan kita. Semuanya kita berdoa bersama, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Haji Marzuki, di sini anak menantu cucu beliau, abang kita Bang Haji Abai Haki, Bang Haji Aminullah, semuanya kita berdoa bersama, anak menantu cucu dari almarhum semuanya diberi ganjaran pahala yang besar atas kesabaran, ketegaran menerima musibah ini, amin ya rabbal alamin. Almarhum kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, lihadal mahdar faidatani. Pada majelis takziah malam hari ini setidak-tidaknya ada dua manfaat. Faidatun ta'udu ilal hadirin wa faidatun ukhra ta'udu ilal mayyit. Manfaat yang pertama adalah kembali bagi kita yang hadir, baik dari keluarga maupun para jiran, handai taulan, dan para tetangga. Wa faidatun ukhra ta'udu ilal mayyit, dan manfaat kedua kembali kepada almarhum yang kita takziahi bersama sekaligus haul Ibunda Hajah Martimah. Apa manfaat bagi kita yang hadir? Banyak. Di antaranya silaturahim, yang tadinya anak cucu jarang ketemu, sababiah ada malam ketujuh jadi ketemu. Yang tadinya nggak ngumpul, sababiah ada malam takziah yang ketujuh ini jadi ngumpul. Ini adalah manfaat
yang kelihatan nama kita. Namun dari sekian banyak manfaat saudara, yang terbesar bagi kita yang hadir adalah zikrul maut. Kesadaran di dalam hati kita bahwa kita pun sama seperti almarhum orang tua kita Bapak Haji Abdurrahman. Beliau manusia, kita juga manusia. Beliau punya nyawa, kita juga punya nyawa. Beliau meninggal dunia, kita juga bakalan meninggal dunia. Hanya waiting list saja, nunggu giliran. Semua kita pasti bakal ngalamin mati. Ulama berkata, kulluna insayun'a wa kullu bakin sayyubka wa kullu dafinin sayyudfan wa kullu hamilin sayyuhmal wa kullu man asha mata wa kullu man mata fata wa lam yabqa ghairullahi azza wa jalla. Setiap orang yang tukang ngumumin berita duka cita di musola, di masjid, ada nggak yang tukang ngumumin nih? Jangan nyengir-nyengir. Yang tukang ngumumin besok lusa bakalan umumin, bener nggak? Setiap yang nangisi bakalan ditangisi, yang nguburin bakalan dikuburin, yang mandiin bakalan dimandiin, yang nganterin bakalan dianterin, yang yasinin bakalan diyasinin. Sebab yang hidup bakalan mati. Kalau mati tidak ada yang dibawa dari yang selalu kita pusingin di dunia ini. Cuman saya kurang paham kalau di Pondok Pinang, kalau orang tuh meninggal biasanya dimandiin, habis dimandiin dikafanin, bener nggak? Biasanya kalau di Pondok Pinang kain kafannya dikasih kantong kayak begini nggak sih? Hah? Enggak. Yang kita puyengin, kadang kita suka nyalahin sekolah. Gua nyesel banget zaman SMA ngambil jurusan IPA, ujiannya ekonomi mulu, ekonomi. Betul dah. Ini yang kita puyengin tuh, kagak ada yang kita bawa. Maka buat apa kita mati-matian mengejar sesuatu yang tidak ada manfaat kalau kita mati? Kita harus rancang ulang ini hidup. Ini manfaat bagi kita yang hadir. Andai saudara kita mau kemari di tengah jalan bawa duit 2 juta hilang, di tengah jalan tercecer, kira-kira puyeng nggak? Puyeng nggak? Hah? Puyeng. Kenapa puyeng? Hilang duitnya. Tuh umur kita yang udah kelewat, yang hilang tuh, yang kita gunain kadang kurang bermanfaat. Pernah nggak kita puyengin? Enggak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh umur dulu-dulu tuh yang kita gunain kadang kurang bermanfaat, itu lebih berharga dari duit 2 juta yang hilang. Begitu. Kadang kita, bini kita minta duit, kadang kita bilang ora ada kalau bini minta. Tapi kadang kita kalau sedekah di atas panggung, apa tuh namanya? Kayaknya pernah tahu tuh. Itu demen banget kayak begitu. Emang ada yang kayak begitu? Kagak ada, alhamdulillah. Saudara, gimana? Saudara, kita harus pikirin tuh umur kita yang terbuang. Kita rancang ulang dengan hadir di majelis yang ke-7 ini. Ini yang harus kita pikirin.
dan ini harus menjadi bahan renungan buat kita yang hadir. Bahkan ada ulama besar kalau ngomong suka rada nyeleneh, itulah wali-waliullah. Kalau ngomong kadang kelihatan asal tapi punya makna mendalam. Seperti Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah ngomong begini dalam kitabnya Tahdzibun Nufus. Kata beliau, idza dakhalal ushrul akhir min Sya'ban fala tada' an ta'kula minal lail ilan nahar wala tashrab bika'sis saghir fa innal waqta dayqut. Kata beliau, bila bulan Sa'ban udah likuran. Apa tuh likuran? 20 ke atas. Kata Imam Ibnu Athaillah, bila bulan Sa'ban udah likuran, muslim yang benar, kata beliau, makannya jangan malam doang, siang juga kudu makan. Kalau bulan Sa'ban udah likuran, makannya jangan malam doang, siang juga kudu makan. Dan makannya jangan pakai piring kecil, nampan yang gede. Minumnya jangan pakai gelas kecil, ember minumnya. Sebab waktunya sudah sempit, bentar lagi Ramadan. Kalau sudah Ramadan, siang nggak bisa makan. Mumpung belum Ramadan, makan yang banyak, senam, minum yang banyak, mumpung belum Ramadan. Ini omongan ini terkesan nyeleneh, tapi maknanya dalam. Apa maknanya? Bagi orang yang umurnya udah 40 tahun ke atas, ibadahnya jangan ngirit-ngirit yang banyak, sebab bentar lagi Ramadan. Kalau udah mati ora bisa ibadah. Mumpung masih diberi kesempatan hidup, maka kita ibadah kudu banyak. Kalau anak muda yang umurnya 20, 30 bengal masih wajar. Kenapa kita kata wajar? Ketika ditanya, tong ngaji, entar aja kong kalau udah tua. Ini jawabannya cakep. Dia niat kalau udah tua mau ngaji. Ini niatnya mulia. Sekarang mau bengal dulu, entar kalau udah tua mau ngaji. Niatnya bagus. Yang jadi masalah yang udah tua ini, kok ngaji yuk, entar aja kalau apa? Kalau apa? Kalau muda kagak mungkin. Maka kita yang udah tua nggak ada pilihan. Musola apa kita nih samping nih? Al-Muttaqin. Kita orang kudulah kita ke musola. Udah tua nggak ada pilihan. Tapi agama kalau mau dicari jalannya ada pilihan. Silahkan kita mau ke Al-Muttaqin jalan sendiri silahkan, atau mau dianterin silahkan. Kalau dianterin berapa orang? Berempat. Mau nunggu dianterin apa jalan sendiri? Jalan sendiri. Alhamdulillah, niat mulia.
dicatat oleh malaikat. Apakah ini apa serius? Begitu. Manfaat bagi kita, ada kesadaran di hati bahwa kita bakalan meninggal dunia. Zikrul maut ini diperintahkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis Nabi menyampaikan, aksiru min dzikri hadhimil lakat. Kata Nabi, perbanyaklah mengingat-ingat kalau kita ini bakalan mati. Kalau mau jujur, mati itu kayak pensiun, enggak beda. Yang namanya pensiun bagi kita pekerja kantor PNS begitu. Apakah kita maranin pensiun, apa pensiun ngejar-ngejar kita? Hah? Pensiun ngejar. Jadi kita mau diem aja. Yang nambah umurnya pensiun. Kita apa pensiun yang nambah umur? Pensiun umur 58. Sekarang nih umur 40. Berarti berapa tahun lagi? 18. Sekarang umur 50. Berapa tahun lagi? 8. Jadi kita maranin pensiun, apa pensiun maranin kita? Halo, kedengeran apa kagak ini ya? Kita maranin pensiun, apa pensiun maranin kita? Kita maranin. Nah, mati nih, kita maranin mati, apa mati maranin kita? Kita maranin mati. Hah? Lah kita maranin mati. Begitu, mati mau diem aja. Dia mau garis finish, lahir, setar, kita terus berjalan. Lah dia mau diem aja, nggak berubah. Oleh karena itu, sadari kalau kita bakalan mati. Kalau orang Pondok Pinang nyebutnya mati apa meninggal? Meninggal. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Meninggal apa mati? Terserah dah, itu bahasa. Kita ikut aja. Saudara, kata Nabi, man aksara min dzikril maut akramahullahu bi thalathati asya'a. Siapa orang di hatinya ada sadar kalau dirinya bakalan mati, Allah munculin kemuliaan 3 bagi orang itu. Kalau kita sadar bahwa kita bakalan meninggal apa tuh? 1, takjilut taubah. Kita buru-buru balik sama Allah. Buru-buru balik. Buru-buru. Enggak mau entar-entar. Begitu, ibarat kita anak muda, entar aja dah tobatnya, kalau tua enggak mau. Sebab dia tahu ada kalanya malaikat maut itu punya watak kayak orang rangkas bitung. Itu malaikat Israel punya perilaku. Orang rangkas itu kalau Ramadan nih dari ujung Ciputat Raya tuh Pondok Pinang, dari PGA itu RPX itu sampai ujung tuh dekat kecamatan Bayoran, itu kalau yang dijual Ramadan tuh kira-kira pinggir jalan tuh kelapa muda, kelapa tua, kelapa muda. Jadi orang rangkas bitung tuh yang banyak dipetik yang tua apa yang muda? Yang muda. Malaikat maut suka nonton tuh. Begitu. Jadi jangan mentang kita masih muda, takut dipetik juga sama orang rangkas, sama malaikat maut. Begitu. Tanjilut taubah. Ada orang punya anak 10.
Kira-kira kalau di Pondok Pinang orang anaknya 10, banyak apa dikit? Banyak. Anak pertama masih TK mati, anak nomor 2 SD mati, anak nomor 3 SMP mati, anak nomor 4 SMA mati, terus semuanya pada mati sampai anak nomor 9. Tinggal anak nomor 10, tinggal masih kecil. Ini sama dia ditelantarin, padahal tinggal atu anaknya. Kalau kita orangnya anak tinggal atu-atunya, kira-kira disayang, dirawat, apa ditelantarin? Kenapa disayang? Tinggal atu. Kalau ditelantarin nama orang itu namanya orang apa kira-kira? Orang apa kira-kira? Orang gila. Gilanya di mana? Anak tinggal atu ditelantarin. Saudara, umur kita yang udah kelewat itu percis kayak anaknya orang itu yang 9. Umur kita yang udah kelewat, udah susah diminta balik laginya nggak bisa. Umur kita yang tersisa kayak anaknya orang itu yang tinggal atu, tinggal dikit lagi. Ibarat orang main bola, udah injury time, umurnya dikit lagi peluit mau ditiup. Kita main sore, kiper aja bisa jadi striker, back aja bisa jadi striker, main sore. Begitu kalau kita udah tua kudu main sore, apa aja dikerjakan. Jangan nyontoh yang muda yang demennya kongres, kongko-kongko ora beres. Kita mau kudu ibadah banyak, ngeri bentar lagi takut maghrib, bentar lagi bakalan mendem, nggak bisa ibadah, maka kita manfaati. Ini yang paling penting buat kita, saudara. Zikrul maut, kesadaran bahwa kita yang hadir nih sekarang nahlilin, bisa jadi esok lusa ditahlilin. Sebab umur bukan kita yang megang, kita nggak paham. Kadang malaikat maut tuh nyabut nggak pakai bilang. Masalahnya ada orang tahlilan duduknya nyandar mati. Bukan di sini, bukan. Jadi jangan baperan. Ini ada begitu. Jadi saudara, mari kita pelan-pelan menyadari kita bakalan meninggal dunia, supaya kita pengen buru-buru balik sama Allah, taubat. Yang kedua, kalau kita sadar bakalan mati, al-qana'a fid dunya, kita merasa cukup dengan apa yang Allah beri meski sedikit. Hidup kita ora banyak ngeluh. Jangan sampai ketemu temen, aduh payah banget dah. Kira-kira ngomong begitu tuh dibantu nggak? Kagak. Malah apalagi kalau temen yang ketemu di hatinya gedek, mampus lu, begitu. Maka kita jangan ngeluh, kita syukuri yang ada. Nikmat dari Allah banyak. Begitu, ndak usah kita puyang-puyang. Hidup sama antara tinggal kita di Pondok Pinang sama Pondok Indah yang gede kayak begitu, sama. Yang tinggal di seberang, kira-kira tidurnya melotot apa merem? Yang tinggal di Haji Eman ini melotot apa merem? Sama. Jadi nggak usah puyang-puyang, hidup biasa aja. Begitu, jangan dipuyang-puyangin, biasa aja. Kita bisa ngomong aja kalau ditanya tinggal di mana,
Pondok Indah. Sebelahnya. Sebelah mana? Dari PIM Marian. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Jadi pokoknya apa yang bisa ya biarlah. Enggak usah kita pakai ngeluh-ngeluh, dan enggak perlu juga kita ngiri sama orang. Kalau pagi-pagi apalagi banyak galian begitu tuh kan macet, ada orang naik mobil Mercy hitam metalik, kita duduk di depan tuh Ciputat Raya, kata kita mobil cakep banget Mercy, mana hitam metalik lagi, full AC, full musik, sampingnya cewek cakep tuh, gua pengen kayak dia. Begitu kata kita, karena kita nggak paham tuh yang di dalam mobil tuh lagi puyeng. Bos di kantor dia ngomel-ngomel, boleh tanya Bijal nih, begitu bos di kantor, belum lagi bini uring-uringan mulu, anak kagak dengerin, bisnis lagi merosot. Maka kita ada di hati kita, ya Allah gua pengen kayak dia. Doanya orang miskin diijabah, manjur, puyeng kita kayak dia. Orang dia lagi ngapain? Puyeng, akhirnya doanya diijabah. Jadi kita yang tadinya puyeng tambah puyeng, gara-gara kita pengen kayak dia. Kita nggak perlu, kita belum ngobrol, kelihatannya doang dia enak, belum tentu begitu, kelihatannya doang. Ujian orang macam-macam begitu. Ada orang kelihatannya gagah, ya Allah di rumahnya diomelin bininya mulu. Ada tuh yang kayak begitu. Bukan ini kelihatan istrinya solehah semua. Yang kita omongin ini orang mana-mana yang ada di sini. Bila kemudian sampean diomelin bini, qanaah, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Belum ke tanah kusir. Kalau di tanah kusir tuh bini diem aja, enggak ada yang ngomel di tanah kusir. Bener gak? Emang apa diem aja? Mati alhamdulillah bini saya masih udah gitu aja, biar awet dalam rumah tangga, awet. Ada orang umurnya udah 90 tahun, panggil sama bini aja cinta, coba sama bininya, sayang sama bininya, dia panggilannya tuh. Jarang anak muda zaman sekarang tuh umurnya 90 tahun bilang sama bininya cinta. Ditanya apa rahasianya, kek gua lupa nama bininya, lupa. Udah pikun daripada salah nyebut. Pinter dia. Itu begitu saudara. Ini Bang Haji ya, jam berapa ya? Yang kedua saudara, saya singkat dah. Hah? Enggak, yang kedua kan manfaat yang pertama, manfaatnya buat kita yang hadir. Manfaat yang kedua kembali kepada almarhum, kan begitu. Apa manfaat yang kembali kepada almarhum? Banyak. Dalam hadis yang sahih, Imam Ibnu Hibban tuliskan di dalam Sahih Ibnu Hibban dari Sayyidina Abi Usaid Al-Ansari Al-Khajraji radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana inda, summa qala ya Rasulullah inna abawaya qad halaka fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai', faqala sallallahu alaihi wasallam na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima
wasilatur rahim allati la rahimalaka illa min qibalihima. Kata Abi Usaid, saya sedang ngaji di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada sahabat datang kepada Nabi lalu nanya, ya Rasulullah, enyak saya udah wafat duluan, baru kemudian baba, enyak ama baba wafat. Saya mau nanya, adakah jalan bakti anak kepada orang tua yang sudah wafat ataukah tidak ada? Ketika Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, beliau jawab, "Na'am, yo banyak. Cara kita anak pengen bakti sama orang tua, sementara orang tua udah wafat. Yang dulu zaman hidup merasa kita megelin, nyontoh baba dagang kagak tuntas ilmunya. Baba kita dagang, yang namanya dagang tuh jual beli, menjual untuk beli, beli untuk jual, namanya dagang. Lah kita salah, enggak tuntas belajarnya, dagangnya separuh doang, ngertinya bab penjualan, jualin tanah baba mulu, jualin tanah baba, beliin kagak, namanya separuh doang. Sekarang baba udah nggak ada, nyak udah nggak ada. Bagaimana cara kita bakti kepada orang tua yang sudah di alam barzakh? Kita zaman hidup, orang tua kita ampe pegel perasaan, gua udah baca ayat kursi tapi duit di bawah kasur hilang. Ini tuyul apa bisa baca ayat kursi ya? Itu tuyul nyengir aja depannya. Begitu kata dia, tuyulnya gue, kata dia gitu. Sekarang udah masuk kubur babaknya, bagaimana nih mau minta maafnya? Fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai', adakah jalan bakti yang tersisa bagi anak terhadap orang tua yang sudah ada di alam barzakh? Kata Nabi, na'am, iyo banyak. As-salatu alaihima, kirim doa. Ini tafsir hadisnya banyak. Yang pertama, as-salatu alaihima, kirim doa. Kayak begini, ini namanya cara kita bakti sama orang tua yang udah meninggal. Lebih-lebih kita di bulan Sya'ban di Betawi namanya bulan ruah, yang kudu kita menyambungkan ruh kita dengan ruh nenek moyang leluhur kita, babanya yang udah di alam kubur. Ini kita kudu balik ama mereka, kudu ingat jasanya. Yang kadang kalau ruahan suka dorong-dorongan, kata si kakak di rumah lu aja deh, kata si adek di rumah lu aja bang, ampe si abangnya bilang punya bini bang, emang anak bapak lu doang bang? Ya. Enggak ada yang lain, ampe begitu. Ada nggak yang dorong-dorongan kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ini bagaimana cara kita bakti? As-salatu alaihima, kirim doa. Maka kayak kita tahlilan kayak begini, salah satu sababiah bakti anak kepada orang tua yang sudah wafat. Yakin hakul yakin uang yang digunakan semuanya bakal Allah ganti berlipat-lipat. Di dalam kitab Tambiul Ghafilin dijelaskan, ittafaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anna min asbabi dhiqil ma'isha tarkat doa lil walidain. Sepakat semua sahabat Nabi Muhammad yang jumlahnya 124.000 orang, di antara morat maritnya ekonomi kita, seretnya jalan rezeki kita, kurang mau kirim doa buat orang tua.
Padahal kadang rumah yang kita tempatin bukan kita juga yang beli tuh tanahnya, kadang dari baba juga. Begitu banyak tuh yang kayak begitu, bener nggak? Begitu kadang kontrakan saban bulan yang kita ambilin bukan kita juga yang bangun, baba juga. Begitu kita yang ambilin. Tapi kalau buat haul roahan, dorong-dorongan di rumah lu aja po. Emang ada kayak begitu? Enggak ada, cuman nyengirnya rada curiga saya. Saudara, yang kedua, as-sholatu alaihima, kerjakan sholat hadiah namanya. Apa ini sholat hadiah? Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in menuliskan satu hadis di mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula fil qabri. Tidak datang, kata Nabi, bagi orang yang meninggal yang lebih ngeri selain malam pertama di alam kubur. Malam pertama di kubur itulah yang malam membingungkan bagi orang yang meninggal dunia. Kata Nabi, farhamu mautakum bisadaqah, maka sayangi kerabat yang udah meninggal dengan kita bersedekah. Enggak punya, kerjakan sholat hadiah 2 rakaat, di mana rakaat pertama bis Fatihah membaca surat Al-Hakumut, ayat kursi, Al-Hakumut, sama kulhu 11. Rakaat 2 sama ayat kursi, Al-Hakumut, kulhu 11. Udah salam, doa, Allahumma inni qad sallaitu bihadhihi sholat wa ta'lamu ma urid, Allahumma ba'ath sawabaha ila qabri fulan titik-titik bin titik-titik. Begitu saudara, Nabi ajarin. Namanya sholatul hadiah. Ulama sering menyebut sholatul wahsyah. Ada juga ulama menulis sholatul unsi fil qabri. Ini judul, duit, uang, fulus, isinya dia aja. Itu begitu. Yang kedua, kata Nabi, wal istighfaru lahuma, mohonin ampun kesalahan orang tua. Banyakin baca Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya. Untuk apa? Menebus waktu kita orang tua masih hidup sering megelin orang tua, bikin capek aja. Kata orang tua, tong lu pulang jangan sampai sore-sore ya, bantuin baba. Bener, pulangnya malam. Dikata jangan sore-sore, malam. Ini namanya kelewatan. Ini nggak benar kayak begini nih. Ini nih kita bagaimana cara baliknya? Istighfarulahum, kita mohon ampun kesalahan keduanya. Banyakkan beristighfar untuk orang tua. Ketiga, wa infadu ahdihima, penuhi pesan-pesannya. Apa yang diwasiatin patuhi, berkah buat kita kalau patuh sama pesannya. Itu tanah yang di seberang tanah hara jangan dijual, itu tanah orang. Begitu. Kita kudu nurut apa yang dipesan sama orang tua, ikuti, berkah. Ini hidup. Siapa anak nurut ngikuti yang diwasiati orang tua, berkah. Jangan takut, yang ngasih subur Allah. Kita subur, nggak usah kita ngiri. Ini baba kita, anta wa maluka li abika, kau seluruh asetmu milik babamu, sedekahin roahan buat baba, berkah kita. Dan Allah bakal ganti karena di sana mengerti anak berterima kasih sama orang tua. Ini penting. Wa infadu ahdihima, kalau orang tua kita belum hajiin, itu namanya wa infadu ahdihima. Wasilaturrahim, yang keempat, sambung tali silaturahim dengan kerabat orang tua biar nggak putus. Ini juga
min babi birril walad alal walid, daripada bab baktinya anak kepada orang tua. Amaliyah kayak begini, keluarga besar daripada anak-anak almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Haji Marzuki ini dilihat oleh beliau di alam barzahnya. Jangan dikata orang yang dikubur tuh tidur merem, kagak. Jangan dikata dikubur tuh merem aja tidur. Kalau begitu enak yang bengal di dunianya, enak. Yang gak ibadah, enggak. Kita sering dengar dari kiai-kiai, kalau orang baru masuk kubur ditanya sama mungkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kira-kira yang nanya nih sama orang tidur sama orang melek kira-kira? Hah? Melek. Kalau mungkar nakir nanya sama orang tidur, miring tuh mungkar nakir. Ini orang melek. Nabi sampaikan dalam hadisnya, inna a'malakum, sesungguhnya amalan anda anak-anak, tu'radu, ditampilin, disetor, ditongolin, bahasa anak muda di-share di kuburan orang tua. Apa aja yang dilakukan oleh anak disampaikan sama orang tua. Fa in kana khairan, kalau yang dikerjakan sama anak itu baik, istabsyaru bi, gembira. Kayak begini nih, nggak sia-sia anak-anak mantu saya, semuanya pada sayang sama saya. Begitu saudara yang hadir, orang tuanya yang udah dikubur girang. Apa yang kita lakukan ini disetor, dilihatin. Sampai ada orang tua dikubur nanya, wahai malaikat, kok kenapa ini cahayanya redup? Anakmu di majlis taklim ngantuk, jadi juga redup. Begitu. Dia ngantuknya der, jadi juga redup. Emang juga matanya redup. Begitu. Apa aja yang dilakukan oleh kita disetor sama keluarga kita yang dikubur. Fa in kana khairan, kalau itu baik yang kita lakuin, istabsyaru bi, gembira. Kayak begini nih, saya yakin, hakul yakin orang tua kita Bapak Haji Abdurrahman gembira melihat anak, menantu, cucu semuanya kayak begini. Bukan kagak bisa baca yasin, baca tahlil bisa, tapi saking pengen banyak yang mendoakan orang tuanya, sampai kita semuanya pada kumpul kayak begini. Saudara, kita nggak paham waktu kita mati apa kayak begini atau tidak, wallahu a'lam. Tergantung bagaimana kita mendidik kepada anak-anak kita, saudara. Wa in kana ghaira dzalik, kalaulah amalia anaknya nggak bener, dia minumnya teh botol cap topi miring umpama, fayaqulun, mereka berdoa, Allahumma la tumithu, ya Rob jangan matiin anak-anak saya, hatta tahdiyahum, sampai kau berikan hidayah biar jadi orang benar. Begitu. Itulah orang tua kita dikubur. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, iyakum la tu'dhu aqaribakum bisu'i a'malikum. Kata Nabi, umatku hati-hati, jangan kamu sakiti orang tuamu dikubur dengan perilaku burukmu. Berubahlah kita. Masa jangan babak hidup megelin, udah mati mangkinan. Maka kita kudu berubah. Kita berubah. Kita sadari pegelnya kita ngadepi anak kita. Waduh, pegel banget ngadepi anak nih, pusing gue. Itu lebih pusing babak kita ngadepin kita waktu itu. Pusing. Inilah kita disuruh ngerasain sama Allah bagaimana pusingnya dulu babak ngadepin kita. Begitu tuh, kita sebetulnya udah enak, cuman kita kurang sayang sama anak kita, kurang mau. Mestinya kalau kita sayang sama anak kita tuh, anak kita dituntun ke kuburan babak, kuburannya di tanah kusir. Ini loh kuburan engkong lo, yang rumah nih ayah tempati ini dari dia nih, biar anak kita ngerti syukur. Itu mah kagak keragunan, biar tahu buyutnya, dituntun tuh anak. Kepin dibawa, Gandaria City dituntun, tempat hiburan mana aja diajak, tapi ke kuburan baba amannya
ora pernah diajak, tapi pengen anaknya soleh, ngimpi terjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Anda pengen anaknya soleh tapi prosedur yang ditempuh salah, ngimpi sebab perahu tidak bisa jalan di daratan yang kering kerontang. Maka sebuah keberuntungan dari almarhum orang tua kita Bapak Haji Abdurrahman dan Ibunda Haja Martina yang kita haulini pada malam hari ini, wafat yang ke 9 tahun. Ini adalah luar biasa dari anak menantu amalia-amalia seperti ini. Adalah ini manfaatnya buat kita, bukan sekadar buat orang tua kita, sebab di dalamnya ada kesyukuran sebagai anak kepada orang tua. Coba orang tua kita nyebokin kita zaman masih kecil, kita dia lagi makan, kita kencing, enggak merasa jijik, enggak sayang duit dikeluarin. Masa kita yang kadang rumah yang kita tempatin dari dia, anggap aja kita ngontrak sama dia, sekali mah kasih tuh buat sedekah orang tua, itu aja sulit banget. Ada kotak amal Jumat pura-pura merem, udah lewat baru melek. Ada tuh yang kayak begitu, ada enggak? Ada. Yang mana orangnya? Nah, ini kurang rapih kita. Maka ini diantara manfaat yang kedua yang kembali kepada almarhum. Karena itu kita baca Fatihah. Mudah-mudahan almarhum orang tua kita Bapak Haji Abdurrahman bin Haji Marzuki, Ibunda Haja Martimah, mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah muliakan dia dalam barzakhnya, senangin dia dalam barzakhnya, bahagia dalam barzakhnya. Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam kuburnya. Anak-anak yang berupaya bakti sama orang tua meski sudah meninggal dunia, mudah-mudahan segala apa yang dikeluarkan dinilai besar oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda dan dicatat sebagai anak-anak yang bakti kepada orang tua meski sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. Buat kita bersama yang hadir, kita pun juga baca Fatihah. Mudah-mudahan ayah bunda kita yang di alam barzah, kubur mereka Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Ayah bunda kita yang masih hidup Allah beri sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. Terakhir kita baca Fatihah buat para tetangga handai taulan yang tempatnya dipakai buat acara tahlilan ini, yang rumahnya, jalanannya, kita atas kelonggaran hatinya kita doain. Mudah-mudahan pada sehat, Allah mudahin urusan dunia dan akhiratnya, Allah berkahi kehidupannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi hasanati sayyidina Muhammad, waj'alna jami'an min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya kafiyal muhimmat, ya ghafiral dhunub wal khati'at, ya syafiyal ilali wad da'at, ya qadiyal hajat, ya mujibat da'awat. La tada' lana dhanban min maqamina hadha illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala aiban illa satarta, wala jahilan illa 'allamta, wala
wala nasihan illa dzakarta wala faqiran illa aghnaita wala aqiman illa wahabta wala madinan illa addaita wala musafiran illa hafidta wala habiban illa rahimta wala aduwan illa damarta wa qasamta wa kabbatta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa antaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim ya man la yasghulu sam'un an sam'in wa ya man la tughlitu kasratul masail wa ya man la yatabarramu bi ilhahil mulihin min ibadi alaihi adhiqna barda rahmatik wa halawata maghfiratik wa karamastijabatik bijahi tohar rasul bijahi abil batul bijahi ali rasul jud rabbana bil qabul wa hablana kulla surab istajib lana amin amin wa sallallahu wa sallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.